Halo, selamat berjumpa kembali dalam channel Mathematics is Fun. Ya, pada kesempatan saat ini kita mau belajar mengenai aljabar, itu di kelas 7 atau SMP 1. Ya, sesuatu yang menarik aljabar tentunya kalau kita menguasainya. Tapi seringkali ya banyak orang yang kurang memahaminya sehingga pada akhirnya jadinya tidak enjoy, kurang enjoy adik-adik. Susah tapi sebenarnya aljabar itu sangat menarik. Karena nanti di kelas berapapun, mungkin di SMA juga diulang lagi dan lebih dalam lagi. Ya, sesuatu ini sangat penting aljabar. Ya, tapi sebelum mau lebih lanjut lagi, ya jangan lupa saya mengajak adik-adik atau pemirsa untuk mensubscribe channel. Ya, channel ini supaya adik-adik bisa terus mengupdate ya video-video postingan dari saya, baik itu pelajaran SD, SMP dan mungkin nanti adalah SMA. Oke? Mari kita mulai pengertian dari aljabar. Aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika. Bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian untuk memecahkan masalah. Nah, aljabar ini banyak dipakai untuk memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan biasanya sebelum dipecahkan dalam satu masalah, itu ditulis terlebih dahulu dalam bentuk aljabar. Ya, kadang saya memakai sulap angka misalnya, ya, sehingga saya bisa menebak angka yang disimpan oleh seseorang dalam hati. Nah, mungkin adik-adik pernah dengar sulap seperti itu. Simpan satu angka dalam hatimu antara angka sekian sampai sekian. Nanti terakhirnya pesulap itu bisa tahu angkanya itu berapa. Nah, itu contoh menggunakan prinsip aljabar. Ya. Nah, ini saya akan jabarkan secara teori dulu. Aljabar itu terdiri dari apa? Suku. Ya, suku itu apa maksudnya sih? Ya, contoh ada soal ini, 9A ditambah 2B. Nah, berarti yang namanya suku itu adalah 9A dan 2B. Itu sukunya. Jadi ada dua suku di sini. Jadi dalam soal ini ada dua suku 9A dan suku 2B. Ini juga sama, 3N kuadrat dikurang 2N dikurang N. Berarti ada berapa suku? 3, yaitu suku 3N kuadrat, suku 2N, suku N. Yaitu suku. Ya, suku itu kayak kelompok. Ya, kelompok kategori. Misalnya Pak Iwan memelihara beberapa binatang. 2 anjing, 3 kucing, dan 5 sapi. Nah, berarti ada berapa suku? 3. Anjing, kucing, dan sapi, ya. Ini saya jelaskan untuk supaya adik-adik memahami maksud arti kata suku. Nah, suku ini ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis. Kalau dia sejenis, itu sama angka-angkanya. Misalnya contoh, 2PQ dan 5PQ. Nah, ini kan sama nih sukunya nih, PQ. Berarti namanya sejenis ini. Yang enggak sejenis seperti apa? Sama. 2XY. Ya, contoh ini 2XY ditambah 3N. Nah, ini enggak sejenis. Satunya XY, satunya N. Ya, sampai sini jelas ya soal suku. Sama kayak tadi. Contoh lagi, Pak Iwan memelihara 2 kucing, 3 anjing, 5 sapi. Kemudian Pak Budi memberikan Pak Iwan 1 kucing. Nah, berarti kucingnya Pak Andi dan kucingnya Pak Iwan itu sejenis. Nah, itu bisa dijumlahkan. Ya, kalau dia sukunya sejenis, kayak tadi PQ sama PQ sejenis, itu harus bisa dijumlahkan. Tapi kalau sukunya tidak sejenis, itu tidak bisa dijumlahkan. Ya, jadi penjumlahan pengurangan hanya bisa disederhanakan kalau sukunya sama atau sejenis. Itu suku. Sekarang variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Maksudnya adalah seperti ini. 5x, 3y, tambah 8x, min 6y, tambah 9. Kita belum tahu x-nya itu angkanya berapa. Nah, makanya diganti dengan angka x. Nah, ini variabel nih. X, y. Nah, ini variabel. Ya. Kalau 5x itu suku. Kalau x-nya itu adalah variabel. Y-nya juga variabel ya. Lanjut, koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah angka yang nempel dengan sebuah variabel. Kayak tadi contoh ya. 8x. Ini kan suku. Variabelnya apa? X, ya kan? Nah, koefisiennya ya angka 8. Contoh lagi, min 6y. Berapa variabelnya? Y. Sukunya apa? Min 6y, itu sukunya.
koefisiennya berapa? Ingat, koefisien adalah angka yang nempel, berarti koefisiennya adalah min 6. Jelas? Ya, kita contoh lagi bawahnya 5x pangkat 3. Ya, 5x pangkat 3 ditambah 2y min 2. Berarti 5 itu koefisien dari x pangkat 3. Kemudian 2 itu koefisien dari y. Jelas? Jelas ya? Jadi ada suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan atau angka. Jadi bilangan angka, bukan X, bukan Y, bukan A, bukan B, bukan apapun juga, tapi hanya angka. Contohnya adalah seperti ini. 9A kuadrat ditambah 8B min 3. Nah, berarti yang konstanta adalah angka 3-nya atau min 3-nya. Oke? Jadi sudah ada 4 pengertian: suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Ini biasa mungkin di pilihan ganda bisa dikeluarkan. Kita harus jelas ya. Kita contoh lah ya. Ini nomor 3, ini contoh. Tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari soal ini. Nah, ingat, variabel dari suku dulu. Sukunya itu apa aja? Ingat sukunya apa aja? 9A kuadrat, ya itu suku. Kemudian 3AB dan 7B kuadrat. Minnya nggak usah ikut ya. Hanya sukunya aja. Ini suku. Kemudian variabelnya apa aja? Nah, variabel adalah yang nempel sama angka. A kuadrat, AB, dan B kuadrat. Ini variabel. Jelas? Koefisien. Nah, koefisien itu adalah, ingat, yang angka yang nempel sama variabel. Nah, cari aja angka yang nempel sama A kuadrat berapa? 9. Angka yang nempel sama AB berapa? 3. Angka yang nempel sama B kuadrat min 7. Ini adalah koefisien. Berarti konstanta berapa? Ada ke konstanta? Konstanta, ingat apa adik-adik? Hanya angka dah. Hanya angka saja yang tidak nempel dengan variabel. Ada gak di soal ini? Tidak ada. Berarti konstantanya itu nggak ada untuk soal ini. Sudah jelas ya adik-adik? Kita soal berikutnya sekarang. 2S kuadrat ditambah 3A kuadrat ditambah 4A pangkat 3 ditambah 5T pangkat 4 dikurang 7. Berarti sukunya berapa? Ingat, sukunya adalah semuanya yang beda-beda. 2S kuadrat, kemudian 3A kuadrat, kemudian 4A pangkat 3, kemudian 5T pangkat 4, ya kan? Dan kemudian ada lagi suku? Tidak ada, ya. Kemudian variabel. Variabel adalah yang nempel sama angka berapa? S kuadrat, A kuadrat, A pangkat 3, T pangkat 4. Itu variabel. Sekarang koefisien. Berapa koefisiennya? Yang nempel sama variabel. Angkanya berarti berapa ini? 2. Yang nempel sama A kuadrat berapa? 3. Yang nempel sama A pangkat 3 berapa? 4. Yang nempel sama T pangkat 4 itu berapa? 5. Sudah. Nah, kalau konstantanya, berarti ada gak di soal ini yang tidak nempel dengan apapun juga, hanya angka aja? Ada. Yaitu berapa? 7. Jelas? Ya. Sampai sini jelas? Ya, kalau koefisien angka minnya dimasukin ya, seperti tadi nih, min 7. Ya. Jelas sampai sini? Menentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Ini harus jelas dulu adik-adik. Kalau nanti kita bingung sendiri. Ya, kita coba lagi menjawab suatu contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin ada pikir, apa sih ini gunanya aljabar? Nah, di sini kita bisa tahu kenapa aljabar itu penting. Suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan di rumahnya. Nah, lihat, membeli 2 karung beras, berarti apa? Karung berasnya ini kita jadiin variabel. Contohnya X ya. Kita tulis 2X. 2 karung beras.
Setelah dibawa pulang, ternyata istrinya berkata beras yang dibeli masih kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kilo. Nah, dia tambah lagi beli berapa? 5 kilo. Berarti ditambah kan? Membeli lagi ditambah 5 kilo. Berarti hanya konstanta. Tidak ada variabel. Karena angkanya pasti. Ditambah 5. Nah, pertanyaannya, nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Ya udah. Pertama dia beli beras 2X, ya kan? Kemudian ditambah 5. Oke? Karena kenapa X? Karena kita nggak tahu ini karung berasnya yang 5 kilo atau yang 10 kilo, ada yang atau yang 20 kilo, kita nggak tahu. Variabel kan yang nggak jelas, belum tahu jawaban yang jelas. Nah, diganti sama X. Jelas ya adik-adik ya? Lagi yang berikutnya. Ibu Ani seorang pengusaha kue. Suatu ketika dia mendapat pesanan yang banyak, sehingga dia harus membeli apa? 2 karung tepung. Nah, seperti tadi sama, karung beras. Berapa kilo? Soalnya nggak jelas. Tapi kita tahu angka 2-nya ini 2 karung tepung. Anggap aja berapa? 2X. Sekarung kelapa. Nah, berarti dia beli juga sekarung kelapa. Berarti ditambah, sekarung kan 1 ya. Nah, 1. Sekarung kelapa. Kita nggak tahu, anggap kelapa itu Y. Berarti ditambah Y. 1Y. Oke? Ditambah 1Y. Nah, tapi ingat, kalau angka 1 tidak perlu ditulis. Tulis saja, cukup variabelnya aja. Y. Min 1 juga nggak perlu ditulis min 1. Cukup ditulis min variabelnya aja. Min Y misalnya. Dalam kasus ini, dalam soal ini kita tulis sekarung kelapa. Jadi anggap Y. Anggap kelapanya itu Y. Dan 5 kerat telur. 5 berarti ditambah 5 kerat. Keratnya berapa kilo? Kita nggak tahu juga. 1 kerat yang berapa, isi berapa? Kita nggak tahu. Makanya kita jadi variabel Z misalnya. 5Z. Nah, nyatakan dalam bentuk aljabar semua bahan yang dibeli Ibu Ani. Berarti 2X tambah Y tambah 5Z. Jelas ya adik-adik? Ya, sudah jelas ya? Mudah kok. Ya, pelan-pelan, ya ulang-ulang videonya supaya adik-adik bisa jelas. Nah, ini dasar dari aljabar supaya nanti adik-adik bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal-soalnya. Sekarang berlanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan dari aljabar. Kalau kita udah ngerti ya. Sederhanakan 5A dikurang 2B ditambah 6A ditambah 4B dikurang 3C. Berapa hasilnya? Ingat, penjumlahan dan pengurangan hanya bisa disederhanakan kalau apa tadi? Saya pernah bilang tadi adik-adik, sukunya sejenis. Kalau sukunya tidak sejenis tidak bisa disederhanakan. Contoh, di sini sukunya 5A. Ada gak yang 5A di sini juga? Ada gak adik-adik? Ada, yaitu di sini ya, 6A. Nah, kita lihat, ini 5A sama 6A diapain ini? Ditambah. Berarti kita tambah 5A ditambah 6A. Nah, tambahnya biasa aja, 5 tambah 6. Berarti 11A. Jelas adik-adik? Ini juga sama. 2B yang B ya. B sama B, sejenis kan? Ini min 2B, ini 4 ditambah. Jadi min 2 ditambah 4. Ya, min 2 ditambah 4. Berapa hasilnya adik-adik? 2. Oke. Nah, terus apa lagi? C. Min 3C ini ya. Ada gak yang sejenis dengan C-nya? Nggak ada. Berarti tetap tulis 3C. Jelas? Ya, ingat hanya yang sejenis saja. Ini juga sama. 4X tambah 9 dikurang 5X dikurang 2. Sama. Yang sejenis X sama X. Berarti 4 dikurang, jangan lupa tanda ini ya. 4 dikurang 5. Berarti berapa? Min 1. Min 1X ya. Nah, tapi karena ada min 1 nggak usah ditulis, cukup ditulis min X saja. Kemudian plus 9 dengan angka min 2 ya, konstanta. Dia sejenis. 9 dikurang 2 jadi berapa? 7. Jelas adik-adik? Ya. Oke, yang berikutnya 9A kuadrat ditambah 3AB dikurang 7B kuadrat dikurang 12A kuadrat ditambah 6AB ditambah 2B kuadrat. Sama. Suku yang sejenis apa aja? Ini dan ini. A kuadrat dan A kuadrat. Hasilnya berapa adik-adik? 9 diapain ini? Dikurang 12. Berapa? Min 3A kuadrat. Kemudian yang AB sama AB. Di sini plus 3AB, di sini plus 6AB. Ditambah jadi berapa? 9AB. Nah, ini juga sama. Di sini B kuadrat sama B kuadrat ya. Ini min 7, di sini plus 2. Ingat tanda depan ikutin ya.
di sini min 7, di sini plus 2. Jadi min 7 ditambah 2 berapa adik-adik? Min 5B kuadrat. Jelas adik-adik? Ya, kita lanjut soal berikutnya. Pengurangan sekarang. Kurangkan 9A min 3 dari 13A tambah 7. Nah, perhatiin angka kata-katanya adik-adik. Kalau dia bilang ada kata dari, berarti yang belakang dikurang yang depan. Jadi, sebenarnya jawabannya 13A ditambah 7 dikurang 9A min 3. Ini soalnya sebenarnya. Ini pertanyaan menjebak. Baik orang bisa kesaru langsung ini kurang ini. Padahal yang benar adalah kalau ada kata dari, yang belakang dikurang yang depan. Nah, sama kita kurangin sekarang. 13A tambah 7 ya. 13A ditambah 7. Nah, ini kita kurangin nih. Kurungnya kita bongkar ya. Kurungnya kita bongkar. Min 9A. Berarti min 9A. Oke. Nah, terus ini tadi min. Ingat, tetap dipakai minnya ya adik-adik. Min 3. Ya, min udah itu min 3. Jangan lupa min ini ya. Min 3. Min dikali min berapa? Plus. Jadi plus 3. Banyak yang bisa terjebak di sini juga adik-adik. Ya, perhatiin kalau ada min kurung, ini harus dikeluarin min sama plus 9 jadi min 9A. Min dan min jadi plus 3. Jadi istilahnya berapa? Yang sejenis A dan A jadi 13 kurang 9 biasa 4A plus 7 ditambah 3 plus 10. Lagi soal berikutnya. 7A ditambah 4B ditambah 8A min 6B. Nah, kalau dia di depan kurung ini ada plus, nggak usah dibongkar, nggak masalah. Tetap aja hasilnya seperti ini. Ya adik-adik, kalau tadi yang di depan kurung ini ada minus, harus dibongkar. Karena hasilnya beda dengan dalam. Ya kan? Nah, kalau ini di depan kurung hasilnya plus, langsung ditambah aja. Yang sejenis 7A ditambah 8A, jadi 15A. 4B ditambah min 6B. 4B dikurang min 6B, jadi min 2B. Jelas? Lagi ini 3X tambah 4Y dikurang 5X min 6Y. Nah, mesti dibongkar lagi adik-adik. Jadi berapa? 3X ditambah 4Y min 5X ya. Min sama plus. Jadi min 5X. Nah, ini min sama min. Ya, min 6Y kan min. Nah, minnya ini kaliin. Min dikali min. Jadi plus 6Y. Jadi berapa hasilnya adik? 3X sama 5X dikurang kan? Jadi min 2X. 4Y dan 6Y ditambah jadi plus 10Y. Jelas adik-adik? Nah, soal terakhir ini sama. 10P ditambah 11 min kurung lagi nih. Saya sengaja kasih soal ini biar adik-adik jelas. Berarti harus dibongkar dulu. 10P ditambah 11 dikurang 2P ya. Karena ini min ini plus ya. Min 5, min dikali min jadi plus 5. Jadi hasilnya P sama P berapa? 10 dikurang 2, 8P. 11 ditambah 5 nih tambah jadi 16. Jelas adik-adik ya. Perhatiin soal-soal jebakan seperti ini, jebakan ya. Nah, ini sangat-sangat bisa menipu ya, sehingga akhirnya kita salah. Sayang bukan? Oke, demikianlah ya dasar dari aljabar ya, sehingga adik-adik bisa mengerti apa itu suku, apa itu variabel, apa itu koefisien dan konstanta, dan juga pengaplikasian penggunaan aljabar dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh soal ini, dan kemudian penjumlahan dan pengurangan dasar dari aljabar. Oke, demikianlah video tutorial untuk dasar aljabar SMP 1 atau kelas 7. Dan sampai jumpa di video berikutnya, yaitu berbicara soal aljabar operasional yang lain. Sampai ketemu adik-adik.